Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Natifa Syahti Suhaili dari SMA Negeri 3 Samarinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah resensi yang berjudul Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring, karya Dr. Andreas Kurniawan, SPKJ. Pernah tidak teman-teman semua merasakan kehilangan seseorang yang sangat berarti dalam hidup? Kehilangan ini seringkali menimbulkan duka yang dalam. Nah, buku ini mencoba mengajak kita untuk melihat duka dari perspektif yang berbeda dengan cara yang sederhana namun penuh makna. Judul bukunya Seorang Pria yang Melalui Duka dengan Mencuci Piring, penulisnya Dr. Andreas Kurniawan, SPKJ, penerbitnya Gramedia Pustaka Utama dan diterbitkan pada 13 Desember 2023 di Kota Jakarta dengan total halaman 212 halaman, dimensinya 21 x 13 cm dan ISBN-nya 9780602067474. Genrenya non-fiksi, self-help, psikologi, kesehatan mental, dan memoir. Buku ini terjual dengan harga Rp95.000. Baik, buku ini mengajak kita memahami bahwa duka bukan hanya rasa sakit, tetapi juga proses menerima dan berdamai dengan kenyataan. Dr. Andreas menuliskan pengalaman pribadinya, lalu menghubungkannya dengan cara sederhana, yaitu mencuci piring. Analogi ini menunjukkan bahwa meski terasa berat, duka bisa kita jalani sedikit demi sedikit sampai akhirnya terasa lebih ringan. Buku ini menceritakan perjalanan Dr. Andreas ketika harus menghadapi ujian terberat dalam hidupnya, yaitu beliau kehilangan anak dan ayah yang sangat dicintainya. Sebagai seorang psikiater, ia terbiasa mendampingi pasien menghadapi berbagai masalah psikologis. Namun kali ini, ia sendiri harus melalui duka mendalam. Penulis mengungkap prosesnya menerima kenyataan, merangkai kembali semangat, serta menemukan cara untuk terus hidup meskipun luka belum sepenuhnya sembuh. Ia menunjukkan bahwa berduka tidak memiliki batas waktu pasti. Dr. Andreas menegaskan tidak ada satu cara yang benar untuk melewati masa sulit ini, karena waktu dan prosesnya sangat pribadi. Lewat pengalamannya sendiri, ia menunjukkan bahwa duka adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dihindari. Mau tidak mau, kita harus jalani, entah sekarang atau di masa depan. Meski banyak orang mengenal buku ini lewat analogi mencuci piring sebagai cara menghadapi duka pekerjaan yang tidak disukai tapi tetap harus dilakukan, sebenarnya analogi itu hanya ada di satu bab. Buku ini jauh lebih luas pembahasannya. Dr. Andreas membagikan banyak perspektif, mulai dari menerima kehilangan secara perlahan, membandingkan proses berduka dengan orang lain, hingga menemukan normal baru setelah kehilangan. Kekuatan buku ini terletak pada kisah pribadinya yang hangat dan jujur, gaya bahasanya sederhana sehingga terasa seperti mengobrol dengan teman pribadi kita. Selain itu, analogi-analogi yang dipakai membuat konsep berduka lebih mudah dipahami. Evaluasi saya, buku ini punya banyak kelebihan. Cara penulis menyampaikan topik berduka terasa hangat dan mudah dimengerti. Jadi cocok untuk dibaca oleh siapa saja. Selain itu, buku ini memberi sudut pandang baru tentang duka tanpa memaksakan satu cara tertentu untuk menghadapinya. Tapi ada juga beberapa kekurangannya. Beberapa pembahasan terasa terlalu singkat, jadi mungkin pembaca yang ingin penjelasan lebih detail akan merasa kurang puas. Lalu ada beberapa analogi seperti mencuci piring yang bisa membuat pembaca yang tidak terbiasa jadi mungkin sedikit bingung menangkap maksudnya. Refleksi dan kesimpulan dari saya, dari buku ini saya belajar banyak. Membaca buku ini membuat saya menyadari bahwa duka adalah proses yang wajar dan tidak ada satu rumus pasti untuk menghadapinya. Setiap orang memiliki cara dan waktu masing-masing untuk berdamai dengan kehilangan. Saya belajar bahwa menerima kenyataan tidak selalu berarti langsung merasa baik-baik saja, tetapi lebih kepada berani menjalani hari demi hari meski hati belum sepenuhnya pulih. Buku ini mengajarkan untuk tidak membandingkan perjalanan hidup kita dengan orang lain, dan bahwa perasaan sedih, marah, atau hampa adalah bagian dari manusia yang justru membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih baik. Mungkin sekian hasil resensi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.